Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dalam program The M From God. Saya percaya bahwa program ini menjadi saluran berkat bagi kita semua dalam penyampaian firman Tuhan. Dan pada hari ini pun kita akan diberkati kembali melalui penyampaian firman Tuhan dalam program The M From God. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita sampai di Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan fokus di ayat yang 6 dan 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema atau topik perenungan kita hari ini yaitu Kristus, satu-satunya jalan di tengah dunia yang kehilangan arah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di zaman penuh dengan pilihan. Dunia berkata bahwa semua jalan itu benar. Yang penting dengan tulus kita menjalaninya. Namun semakin banyak pilihan yang kita hadapi, justru semakin banyak manusia kehilangan arah. Kemajuan teknologi saat ini tidaklah selalu menghadirkan ketenangan. Ilmu pengetahuan semakin bertambah, tetapi harus kita sadari bahwa kecemasan manusia justru semakin meningkat. Informasi beredar luas, melimpah, tetapi kepastian semakin langka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menariknya di dalam Yohanes pasal 14 dibuka dalam kondisi para murid sedang mengalami kegelisahan. Mengapa mereka gelisah? Karena mereka baru saja mendengar bahwa Yesus sang guru yang mereka andalkan selama ini harus menerima realita bahwa guru itu akan meninggalkan mereka. Itu bisa kita baca di dalam pasal 13, pasal sebelum pembacaan kita hari ini. Dunia mereka seolah runtuh. Dalam keadaan itulah justru Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu." Di ayat pertama dalam pasal ini kita lihat pernyataan Yesus yang luar biasa, bahwa Yesus tidak menghilangkan persoalan yang mereka hadapi, tetapi Ia mengarahkan hati para murid kepada pribadinya. Disinilah inti kekristenan kita lihat, bahwa damai sejati tidak lahir dari keadaan yang berubah, tetapi dari hubungan dengan Kristus yang tidak pernah berubah itu. Dalam pembacaan kita hari ini ada 3 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah iman kepada Kristus mengalahkan kegelisahan. Kalimat "jangan gelisah" itu di dalam bahasa Yunaninya itu dia pakai kata taraso, yang artinya digoncangkan, diaduk seperti ombak yang bergelora. Yesus memahami bahwa hati manusia mudah tergoncang. Yesus menyadari bahwa hati manusia mudah dipengaruhi. Namun obat yang diberikan bukan motivasi positif, bukan kata-kata bijak, tetapi melainkan iman kepada Allah. Dia berkata apa? "Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada yang menarik dalam pernyataan percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di sini Yesus mau menegaskan tentang keilahiannya, bahwa Yesus sendiri adalah Allah yang menyelamatkan itu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa iman mengalahkan yang namanya kegelisahan. Yang kedua, Kristus adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Yahudi mengerti ketika Yesus membicarakan tentang Bapa adalah Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika berbicara tempat di mana Bapa berada, itu berbicara tentang surga di mana ada kehadiran Allah. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku satu-satunya jalan menuju kepada surga atau kepada keselamatan. Yesus tidak mengatakan bahwa ketika engkau mengikut aku, engkau akan mendapatkan jalan.
tetapi Yesus menunjukkan bahwa aku sendiri jalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pelajari dari tema kita tadi. Saya katakan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada Bapa. Dan bagi kita yang sudah percaya pada Kristus, ini adalah jaminan kepada kita bahwa keselamatan itu memang diberikan kepada setiap orang yang mengikuti Kristus dan sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Yesus dalam pernyataan aku jalan, aku kebenaran dan aku hidup, Yesus hendak mempertegas bahwa Dialah sesungguhnya pemilik daripada jalan itu, daripada hidup itu, daripada kebenaran itu sendiri. Dan 3 hal inilah yang diinginkan oleh manusia. Manusia pastinya pengen hidup. Manusia pastinya pengen hidup di dalam kebenaran. Dan manusia pastinya pengen mendapatkan jalan keselamatan itu. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di tempat lain. Dan itu adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah mengenal Kristus membawa orang percaya hidup dalam kuasa Allah. Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tetapi Yesus menjawab dengan sangat dalam, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini merupakan dasar doktrin Kristologi. Yesus bukan sekedar utusan Allah, tetapi ia adalah Allah itu sendiri. Dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Kemudian Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tentu saja ini tidak berbicara tentang bahwa orang yang mengikut Yesus lebih berkuasa daripada Yesus. Tetapi ini berbicara bagaimana pemberitaan Injil itu diberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Sehingga Injil itu akan digenapi. Dan Injil itu sampai ke penjuru bumi. Dan itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya yang hari-hari ini Yesus percayakan kepada kita untuk memberitakan bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Dan jika kita sudah bagian daripada itu, maka kita punya tugas untuk memberitakan kepada orang lain supaya mereka juga menemukan jalan hidup dan kebenaran itu di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami diteguhkan kembali menyadari bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Dunia mencoba menawarkan banyak jalan. Dunia mencoba mengatakan bahwa semua kepercayaan sama. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kami bahwa hanya iman di dalam Kristuslah yang menyelamatkan. Kami menemukan jalan, kami menemukan hidup, dan kami menemukan kebenaran itu hanya di dalam Kristus. Roh Kudus mampukan kami melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.